Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab, MA, BA, MAG, selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dr. Mahfud Sulaiman, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori pembelajaran dan pembelajaran. Dan yang saya banggakan kepada siswa dan siswi di kelas ini, jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Apakah semuanya masuk? Masuk, Pak. Nah, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelasnya, dipimpin doanya. Ayo. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang mengenal arah mata angin. Lanjutnya. Apa itu arah mata angin? Nah, arah mata angin adalah sistem referensi yang digunakan manusia untuk menentukan dan mengomunikasikan arah secara universal. Sistem ini memberikan titik acuan yang konsisten dan dapat dipahami oleh siapa saja di mana saja di seluruh penjuru dunia tanpa tergantung pada bahasa atau budaya tertentu. Nah, arah mata angin ini adalah menjadi paduan untuk semua manusia. Contohnya, misalkan kita berada dalam keadaan darurat, jadi kita bisa menggunakan arah mata angin. Jadi arah mata angin itu kita bisa menggunakan kompas, ada juga menggunakan cara lain selain kompas. Nanti ada di akhir slide. Mengapa arah mata angin penting? Pemahaman tentang arah mata angin bukan hanya mengetahui teoritis semata, ia adalah keterampilan hidup yang memiliki aplikasi nyata dalam berbagai situasi dari aktivitas sehari-hari hingga kondisi darurat yang mengancam jiwa. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, jadi mata angin ini penting untuk kita apabila kita dalam keadaan tersesat ataupun dalam keadaan mau mendaki gunung dengan teman-teman, HP kita ngedrop misalkan nih. Jadi kita bisa menggunakan kompas. Kan HP-nya ngedrop. Kompas, kan ada kompas yang cuman digenggam itu, Pak. Oh iya, selain itu kita bisa menggunakan bisa dari matahari dan juga lain-lainnya. Nah, di sini ada 8 arah mata angin utara. Jadi di kompas itu kan yang utama itu ada 4. Nah, yang di sebelah-sebelahnya itu ada 4 juga. Jadi totalnya ada 8. Ada utara, ada timur laut, ada timur, ada tenggara, ada selatan, ada barat daya dan juga ada barat, dan terakhir ada barat laut. Lanjut. Nah, di sini ada 4 arah mata angin pokok. Sebelum 8 arah dikenal luas, manusia terlebih dahulu mengenal 4 arah pokok sebagai fondasi sistem navigasi. Nah, keempat arah ini memiliki makna astronomis dan geografi yang mendalam dan hingga kini tetap menjadi acuan utama dalam memanjang kompas maupun peta. Nah, meskipun ada 8 yang di kompas tersebut, nah di sini kita semua orang itu tetap memandang pokok utamanya itu ada 4. Yang pertama ada utara, ada selatan, timur, dan juga ada barat. Jadi yang 4 ini menjadi patokan bagi orang-orang yang menggunakan arah mata angin. Lanjut. Nah, di sini ada utara dan selatan. Nah, kedua arah ini menggambarkan sumbu vertikal bumi yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan secara langsung. Nah, arah utara selalu menunjukkan ke kutub utara geografis titik tetap yang menjadi acuan bagi semua sistem navigasi di dunia. Sebaliknya, selatan menunjuk ke kutub selatan
Garis yang menghubungkan keduanya disebut meridian dan menjadi dasar pembagian bujur pada peta dunia. Jarum kompas selalu menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi dalam sumbu utara selatan bumi. Nah, di sini ada cara kerja kompas. Kalian semuanya pastinya udah tahu kan apa itu kompas. Nah, jadi kompas adalah instrumen navigasi yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah utara magnetis. Jadi kompas itu memanfaatkan magnet bumi. Magnet bumi ini lupakan aja. Nah, cara menentukan arah tanpa kompas. Nah, jadi selain menggunakan kompas, kita juga bisa menggunakan arah mata angin melalui matahari. Nah, jauh sebelum kompas ini ditemukan, manusia telah menggunakan pergerakan matahari sebagai panduan arah yang paling andal. Metode ini sederhana, gratis dan selalu tersedia selama langit tidak tertutup mendung tebal. Nah, selain menggunakan kompas, kita juga dapat menggunakan melalui matahari. Selagi langit tidak mendung, kita dapat menggunakan melalui matahari. Nah, selanjutnya di sini matahari terbit arah timur. Setiap pagi tanpa terkecuali matahari terbit dari arah timur. Ini jadi karena rotasi bumi yang bergerak dari barat ke timur, sehingga sisi timur bumi selalu lebih dulu memasuki cahaya matahari. Saat matahari baru muncul di cakrawala, posisikan tubuh Anda menghadap ke arahnya, maka Anda sedang menghadap timur. Punggung Anda menghadap barat, tangan kanan Anda menuju selatan, dan tangan kiri menunjuk utara. Nah, jadi menggunakan matahari ini apabila matahari terbit dari timur, kita menghadap matahari itu. Jadi tangan kita itu berada di selatan dan punggung kita itu berada di barat. Apabila sebaliknya, sebaliknya apabila matahari terbenam, kita menghadap ke matahari. Jadi punggung kita itu berada di timur. Nah, dan tangan kiri kita itu berada di sebelah kiri. Nah, jadi kita menggunakan matahari ini kita dapat mempermudah melihat arah mata angin tanpa melalui kompas. Nah, kesimpulannya, memahami arah angin sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti navigasi, pertanian, dan penerbangan. Arah angin dapat mempengaruhi cuaca, iklim, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu memahami arah angin adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi kita mengetahui atau mempelajari arah mata angin ini agar kita dapat mempermudah dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun kita dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan dimanapun. Jadi kita mempunyai kesadaran atau keselamatan dalam kehidupan kita. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Berarti kalau kita ingin tahu arah mata angin bisa lihat ke matahari ya, Pak? Iya, Bu. Iya, Nak. Jadi kita bisa melihat ke arah matahari. Nah, apabila matahari itu baru terbit, kita menghadap matahari, berarti tangan kita itu berada di arah selatan dan punggung kita itu berada di arah barat. Nah, sebaliknya apabila matahari terbenam, kan matahari ada di sebelah barat. Nah, jadi tangan kiri kita itu ada di sebelah selatan dan punggung kita itu ada di timur. Ya, Pak, makasih. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Apakah sudah dipahami semuanya? Paham. Nah, baik, kalau sudah dipahami, Bapak kasih tugas PR.
untuk minggu depan. Jadi PR-nya itu kalian membuat contoh, bisa digambar bagaimana penggunaan arah mata angin melalui matahari. Paham? Iya, Pak. Jadi tugasnya dikumpulkan minggu depan. Iya, Pak, siap. Baik, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Karena ini sudah jam terakhir, jadi bagi ketua kelasnya mohon dipimpin doanya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi Bapak akhiri pembelajaran hari ini, semoga barokah manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.